Ini Pak Basir, kalau Bapak mau agar teman-teman lebih mudah memahami. Nah, ini oke. Highlightnya itu disesuaikan Pak Basir. Saya buat PDF biar gampang nyoret-nyoretnya. Itu Apa yang baru di sini? Bisa dijelasin secara singkat nggak? bisa Pak. Heeh. Dari konstruksi kemarin itu yang paragraf pertama itu beauty ideal adalah bla 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 Mm-mm. bla. Lalu Oke. direpresentasikan dengan cara bla 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 bla. Oke. Lalu Terus? yang paragraf kedua itu previous research tentang beauty ideal. Setelah Oke. itu gapnya lalu research base. Oke. Terus? Lalu alasan signifikan research question, research signifikan, lalu alasan memilih female Oke. sudah sih Pak. Lalu Terus yang ini alasan previous research? ya itu anu Pak, alasan memilih teori John Fiske Oke. Good. sudah sih Pak. Terus ini yang Review di Korea, literature literature ini review-nya. Oke. iya ini yang saya samakan di finding Pak. Saya masukkan Oke. semuanya. Oke. Sebentar, sebentar. Oke, nanti. Ini maksudnya disamakan dengan finding itu resource-nya ini. Iya Pak. Oke, baik. Kenapa kalinya? Oke. Terus yang ini apa Lalu, ini? ini belum Pak. Webtoon Oke, about beauty ideal. Oke. itu sebenarnya saya mau ambil webtoon True Beauty Pak. Itu Oke. agak-agak mirip sama Gangnam Beauty, webtoon tentang beauty ideal di female characters. Heeh. Itu sebagai Nah, apa? terus True beauty itu sebagai apa? eh, previous research Pak. Oke, boleh. Sudah ada yang neliti itu? Sudah Pak, ada saya Oke, nemu sip. 3, tapi kayaknya masih ada lagi sih Pak. Oke, sip. Oke. Ini belum saya masuk. Terus yang ini research Lalu methodnya yang ada yang baru? bentar Pak, Pak Nanang ke atas dulu. Mhm. Yang subjudul saya kasih subjudul ini anu Pak, itu previous research tentang Gangnam Beauty tapi yang versi versi drama. Tentang beauty ideal juga, Pak. Oke. Tapi saya bingung subjudulnya ini apa ya, Pak, namanya? Oke, nanti lihat dulu ya. Sebentar. Oke. Terus ke bawah Lalu ini. sekarang, ya sekarang yang method. Oke, data collection-nya. Hmm, data collection nggak ada yang baru. Lalu di prosedur ini sudah menyebutkan step-stepnya. Lalu yang terakhir itu ada itu Pak penjelasan kenapa kok pakai tal, kenapa kok pakai huruf kecil, gitu Pak. Oke. Nah, ya. Oke. Baik. Oke, good. Beberapa bagian sudah oke. Sebentar ya, yang nanti yang mungkin segera perlu diperbaiki nanti yang kayak gini. eh Belum saya Penulisan ya, belum nggak pakai apa-apa. reference manager Pak. Nanti anu aja, Oke, Pak. nggak apa-apa. Itu sudah bisa. Terus ini indikasinya misalkan di Western semacam ini, terus kemudian Asian semacam ini, di African semacam ini. Ini ada resourcesnya? Dari itu Pak yang atas yang diverse influences and regions dari Basman. Oh, oh, oke. Oh, ini berarti gini aja. Ini kasih contoh. For Terus example, kayak gini, gini, gini. Ini kutipannya ditaruh di belakang sini. oke Pak. Jadi ini semuanya dalam satu kalimat. Terus basement itu di sini. Kita aja ya. Biar tidak terkesan kita menambahkan. Tapi emang ini bagian dari basement kita aja. Oke, oke. Oke. Terus, nah ini saya hapus dulu. Definisi, terus several research dilaksanakan di beauty research, beauty ideal, terus kemudian ini beberapa contohnya berdasarkan background of the study ini. Ini nggak bisa ini. Oke Pak. Nah, little research has looked specifically at the impact of beauty ideal on a woman. Nah, ini dijelaskan di sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya Enggak. apa?
Cuma Kebanyakan ngapain? beauty ideal, semuanya representasi beauty ideal, tapi nggak ada impact yang spesifik gitu Pak ke Oke. women. Tidak ada impact spesifik. Sedikit dielaborasi, maksudnya tidak ada impact spesifik itu maksudnya apa? Bisa Tidak di ada, mereka cuma menyebutkan anu sih Pak, influence ke self, apa, ke confidence, ke krisis, tapi nggak dijelaskan lagi gitu Pak. Oke. Tapi penjelasannya kurang detail kayak gitu aja ya, Iya iya Pak gitu. kurang mendalam. Nah, ini aja ditambah satu kalimat lagi, intinya tetap bilang seperti ini, cuma apa? Kita justify. Jadi bukan hanya mengklaim satu kalimat ini, tapi mungkin di kenapa kok specifically kayak gitu. Ada contoh nggak yang kurang mendalam itu punyanya siapa misalkan? Sebenarnya tiga-tiganya Pak nggak ada impact-nya. Oh gitu. Tapi penjelasan penjelasan di ketiga riset itu sebutkan namanya masih kurang mendalam gitu aja. Nah, Iya. ini aja cuma nyebutin sedikit aja. Nah, terus karena itu kita bertujuan untuk pingin semacam ini. Di media ini spesifiknya webtoon. Research question-nya bagaimana representasikan. Oh, karena di sini tiba-tiba ada I'm Gangnam Beauty, berarti sebelum ini Hmm, seharusnya dikenalkan dulu Gangnam Beauty-nya. satu paragraf gitu Pak. Ini sebentar. Mana pengenalan Gangnam Beauty itu apa itu mana? Ada nggak? Di mana? Nggak ada sih Pak di sini, tapi nanti saya masukkan Pak. Oh iya, di sini Nanti. kenalin aja. Jadi tidak tiba-tiba kan kita bilangnya di sini kita mau fokus ke webtoon. Terus pertanyaannya adalah bagaimana direpresentasikan di webtoon Gangnam Beauty loh. Kok tiba-tiba masuk ke Gangnam Beauty? Jadi kenalin dulu. Saya tertarik misalkan untuk meneliti satu webtoon yaitu Gangnam Beauty ini. Jelaskan sedikit. Apa sih itu gitu loh. Ini diproduksi tahun sekian oleh sekian, fokusnya di si Mirei misalnya. Ya, itu aja singkat aja. Nah, Oke, habis itu siap. baru research question-nya. Biar nggak kelihatan tiba-tiba loncat. Iya, iya. Karena kalimat sebelumnya kan ngomongin webtoon gitu aja secara umum. Nah, atau Oke. misalkan ditulis bisa ini. Salah satu webtoon yang paling kuat mendiskusikan ini adalah misalkan I am Gangnam Beauty tadi, I am Gangnam Beauty misalkan, baru dijelaskan. Bisa pilih salah satu apa ya statementnya. Baru setelah itu research question ini. Cuma nambahi satu kalimat, dua kalimat aja cuma untuk ini. Ya, nggak usah banyak-banyak, cuma nyebutin itu. Biar smooth. Ini signifikan karena ini ada, oke. Nah, ini sudah oke. Milih Gangnam Beauty. Kita milih female character di Gangnam Beauty karena ini sudah bagus. Previous research on representation of beauty use asymmetric oke. Nah, gini aja. Many studies on the previous menggunakan previous research on ini have used misalkan have used semiotics theory dari Roland Barthes connotation. Ini ada contohnya yang satu contoh itu yang menggunakan Roland Barthes siapa? Ada nggak? Ada ada Pak di bawah yang Gangnam Beauty itu Pak pakai Eh, Roland eh, Barthes. contoh namanya gitu. Terus sama John Fish, nah ini dikasih contohnya siapa? Iya, ada. Cuma tinggal, betul. Cuma ini aja, Ichi, namanya siapa peneliti yang menggunakan ini, ya gitu aja. Nggak usah terlalu anu. Cuman asal kita menyebutkan contoh gitu aja. Ini juga sama. Ichi, gitu aja. Nah, terus ini kita menggunakan ini. Oh, the codes of television. The codes of television is used. Oke. Ini anu aja, disebutin namanya juga aja. Viscous codes of television gitu aja. Jadi Oh, nggak oke. langsung Oke. nama teorinya. Unlike ini
Bartes connotation denotation myth that convey ini. Terus teorinya nggak usah huruf besar, kecil aja. Oke, Pak. Nama teori ini kecil aja. Nama teori tidak usah huruf besar. Hanya nama author saja. Jadi Fiske sama Bartes itu besar, tapi The Goods of Television sama Connotation, Denotation, and Myth itu kecil aja hurufnya. Ya, Oke. ini sudah oke, sudah sesuai. Terus yang ini, oke ini. Using a theory of goods, the purpose is to explore how beauty is represented. Oke. Ini biar tidak terkesan bolak-balik. Jadi di sini kan sudah menyebutkan goal-nya ini apa. Oh, Ini kan maksudnya sudah ini goal riset kita ini mau neliti ini gitu kan, explore ini iya. kan. Iya, Nah, di Pak. sini kalau di sini disebutin lagi, ini nanti seperti mengulang lagi. Eh, eh, ini Hapus gini saja. aja, diganti sedikit bahasanya. Misalkan menurut saya teori ini cocok digunakan untuk di research ini karena apa? Karena apa kira-kira? Itu Pak sudah sebutkan fokus ke media representation. Mana Karakter mana dia mana? konflik naratif di atasnya Pak sedikit ya. Karakter dia Oke. konflik naratif and action. Oke. Nah, ini dibalik aja berarti statementnya bilangnya coach ini cocok digunakan sebagai ini karena dia merepresentasi fokus ke media representation, which are the web comments gitu aja. Oke, Pak. Cuma dibalik urutannya yang ini dihapus biar nggak Mm-mm. kelihatan bolak-balik ya, Ya. nggak usah. Tapi kalau belum disebutin di atas, ini boleh disebutin dicampur yang di atas tadi. Kalau misalnya sudah dibalik aja. Yang bagian ini tadi dibalik urutannya, menyebutnya dibalik urutannya. Disebutin dulu, kita pakai teori ini cocok karena ini. Jadi bukan ini terus kemudian. Jadi dibalik aja. Oke, Pak. Oke. Beberapa riset have been conducted exploring ideal many of which Oke. Ini dikasih contohnya dulu di sini. Siapa aja penelitinya. Baru satu-satu diperinci. Jadi di sini dirangkum dulu dalam kurung siapa namanya penelitinya. Ini An, siapa lagi baik dan seterusnya ini dan seterusnya. Ya, ini Oke. cuma untuk menunjukkan bahwasanya ini merangkum keseluruhannya baru dijelaskan individu ini masing-masing. Dan seterusnya. Terus kayak gini, yang besar ini judul penelitian sebenarnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, kalau ginian biasanya nggak usah disebutkan di sini karena nanti di referensi disebutkan. Jadi di sini particularly relevant to research to the current research is misalkan ini nama akhirnya AN ya, ANS 2017 study on apa gitu. Studi tentang apa. Nah, ini. Jadi tidak usah judulnya tidak usah disebutkan. Oke, Pak. Ini ketika mengutip orang itu ini movie analysis ini biasa sama juga ini. Langsung sebutin nama orangnya aja. Obaya 2002 eh, for example Obaya 2002 eh, menyebutkan ini. Judul-judulnya enggak usah. Ini Tale of Asian Cities ini apa? Buku, Pak. Buku. Oke. Nama penulisnya aja. Nama orangnya. Oke. Oke, Pak. Cuma itu aja. Men, women, men and. Oh iya, Man and Woman. Oke. Another literature is reviewed to explore. Oke. Ini juga sama. Ini langsung nama orangnya aja. Berarti ini kan Kim Seo and Baek dalam kurung 2014 mendiskusikan langsung itu. Ini dada. Sudah benar. Cuma menyusunnya saja. Judul enggak usah, langsung nama orangnya, langsung tujuannya apa atau penjelasan lain. Ya. Oke, Pak. Nah, ini sama juga ini juga sama.
Berarti Hamdon N. bin Timur dalam kurung 2022 menemukan, kayak gitu langsung, found that, bla 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 bla. Ini juga sama. Nanti dilihat lagi nama akhirnya itu biasanya nyebutnya Park sebagai nama akhir atau Un sebagai nama akhir. Misalkan Un, anggap aja Un ya, Un ya. 2007 fokus on bla 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 bla. Terus nah ini nah di sini untuk mencantolkan ke sini kan ini ngomongin secara umum women. Kalau yang di Korean sini apa Ideal. bedanya ini sama ini? Yang atas itu semuanya tentang Korean Beauty Ideal, yang bawahnya itu representasi Korean Beauty Ideal di media image yaitu webtoon. Oke, di media image. More spesifik, misalkan nanti di setelah ini lebih spesifik lagi, sebagian, misalkan sebagian penelitian lebih spesifik menganalisis tentang webtoon, kayak gitu. Dadadadada, kayak gitu. Jadi untuk apa ya? Setelah dikasih heading, dikasih kayak gini biar ada kelihatan mencantolkan dengan di Hmm, atas. Jadi oke, Pak. sebagian penelitian yang di bawah ini spesifik ke webtoon. Yang ini apa ini? Yang bingungnya tadi apa katanya? Hmm, tentang Gangnam, bukan tentang webtoon, Pak, tapi tentang drama, tapi Gangnam Beauty juga. Jadi gimana, Pak? Saya bingung, Pak. Ini webtoon secara umum. Tapi di sini belum ada contohnya yang webtoon. Ini belum ada contoh Ya, ya. penelitiannya. Iya, Pak. Tapi ada yang mau kamu Ada, Pak. masukkan di sini. True Beauty. Oke, Tapi True Beauty semuanya, nggak apa-apa, Pak. Ada True Beauty 3, tapi itu webtoon tentang beauty ideal tidak semuanya, Pak. masalah, tidak masalah. Yang ini apa yang ini? Yang bawahnya ini? Itu Saya judulin. tentang beauty ideal di Gangnam Beauty. Oh, gitu. Berarti di sini disebutin lagi kayak tadi. Salah satu webtoon yang paling bagus misalkan apa apa kira-kira webtoon Gamblang Beauty apa termasuk paling apa paling pertama atau paling bagus atau paling apa gitu ada nggak Iya, kesannya apa pertama sih, Pak, pelopor. oh oke salah satu webtoon pelopor adalah ini misalkan ini I Am Gangnam Beauty ini AEGB ini jelaskan lagi dikit di di atas kan sudah disebut ya AGB itu apa di sini ini oh ini sebenarnya penjelasan ini nanti datang di atas saja yang bagian ini loh. Oh, nah, nah, nah. Oh, ini penjelasan tentang ayam Gangnam Beauty itu kapan diproduksinya ya. Iya, Pak. Hmm. Kalau di itu di atas tetap ayam Gangnam Beauty itu tentang apa gitu. Film tentang apa? Film tentang bagaimana portrait wanita Korea yang apa kayak gitu kan. Terus di sini baru lebih spesifik terkait teknis apa namanya entah itu webtoon ataupun dramanya tadi. Juga sama eh, Pratiwi and Sukmono. Dadadadadadadada. Yang kurang dari penelitian-penelitian yang disebutkan ini apa? Nggak ada impact-nya, Pak, sekali lagi. Tadi sudah disebutin ya sebenarnya ya. Iya, Pak. Bentar di sini. Ini tadi kan sudah nyebutin di sini impact-nya sedikit. Bukan ini ya. Mana tadi? Ini ya, kurang mendalam ini. Maksudnya ini. Iya, Pak. Nah, ini kan di sini dicontohkan eh, 3 atau 4 riset yang di bawah tadi. Oke. Heeh. Oke, di sini nggak apa-apa diulang lagi sedikit. Di sini itu
Baru apa? Ya, di sini tambah paragraf baru. Ini bisa dipendekkan sedikit sebenarnya di jam. Ini kan panjang-panjang ya. Iya, Pak. Ini bisa dipendekkan sedikit misalkan. Ya, jadi tidak perlu satu riset satu paragraf. Misalkan bisa dibuat lebih pendek, bisa dibuat lebih pendek. Misalkan, ntar contoh ya, contoh. Nah, ini seperti ini cantik dalam webtoon. Ini, oke. Ini si Alina 2019 explore the semantics of beauty to understand bla 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 bla. Nah, ini nggak bisa ini. Explore the webtoon the semantics of beauty di sini. Oke, agak dibuat lebih pendek juga bisa. Si, 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 si. Misalkan menurut saya penelitian di atas masih cukup bagus, tapi kurang apa tadi? Kurang menyebutkan impact. Menyebutkan impact dari apa? Dari not achieving beauty ideal. Oke, terhadap Apa, Pak? impactnya nggak Ingin disebutkan impact dari apa terhadap apa? impact dari South Korean woman beauty ideal. Terhadap apa? Impactnya itu terhadap apa? Oh, female characters. In South Korea, misalkan ini. Karena itu saya tertarik untuk meneliti fenomena impact dada-dada ini secara lebih mendalam. Ini aja. Basis metodenya data collection. Oke. Data analysis, the process first is a short 80 chapter seconds. Oke. Datanya dapat berapa? Ini, Screenshotnya dapat berapa? ini Pak, total data is 321. Ini yang sudah dianalisis, yang screenshotnya aja, yang mentah. Iya Pak, screenshotnya sebenarnya 321. Oke, ini berarti disebutin di sini saya mendapatkan 321 screenshot. Oke. Berisi ini tadi berisi 30 dada-dada 269 dada-dada dibalik aja. Jadi Iya Pak, oke. total datanya ada 30 sekian screenshot terdiri dari ini. Terus bisa dijelaskan lebih detail cara men-screenshotnya ataupun ada sesuatu yang spesifik atau nggak ada? Biasa aja screenshot itu. Nggak ada sih Pak, saya langsung screenshot laptop. Oke, nggak perlu jelasin ya. Oke. Terus ini. Online nih berarti ya. Iya Pak. Mungkin sebutin aja biar saya akses online terus kemudian saya screenshoti kayak gitu aja. Oke. Mungkin di sini sebutin aja biar sebutkan bahwa kita akses data secara online dari situs apa misalkan, lalu saya ambil screenshot. Kalau misalkan nggak ambil dari situs tapi diunduh dulu, sebutin aja diunduh dulu. Kayak gitu.
saya tidak mengubah data. Di sini tambahi, saya tidak mengubah data untuk maintain originality. Jadi datanya memang nggak saya ubah agar tetap original. Iya, Ya, benar. Iya, benar. berikut adalah contohnya. Ini nanti disebutin di sini sebelum kasih contoh. Berikut adalah contohnya. Dadadadadad. Oke. Terus ini maksudnya 403, 404 apa? Oh iya, belum saya sebutkan, Pak. Itu data Heeh. di laptopnya, Pak. Screenshot nomor Oke. data Heeh, di laptop. data di ini nomor data menunjukkan nomor screenshot. Oke. Terus di sini yang belum disebutkan itu cara menganalisisnya sih, entar. Ini masih cara mengumpulkan ini. Oh iya. Ini masih ngumpulin data. Ini kebalik. Ini approach-nya. Ini approach atau methodnya ini. Secara umum atau nggak usah dikasih heading saja yang ini. Ini data collection itu ini. Kita ngumpulin screenshot-screenshot itu data collection. Oke, Pak. Nah, di data analisis kita akan menyebutkan di sini itu cara menganalisisnya. Saya analisis berdasarkan rumusan masalah. Data screenshot diapakan dulu? Di apa, Pak? Diinterpretasikan menggunakan, dikategorikan menjadi apa? Di grouping jadi apa? Di grouping menjadi 3 dulu. Di grup Oh, jadi 3. Jadi berapa? jadi 3. Oke, yaitu apa aja? Itu jelasin. Ya, dibagi 3. Iya, Reality, representasi, sama sama affair apa itu ya? ideologi. Pak. Nah, itu jadi 3 yaitu dada-dada. Itu jelaskan sedikit, sedikit. Terus setelah itu saya analisis dengan teorinya Fish. Semacam ini atau ada step lain yang sebelum dianalisis pakai teori? Ada tahapan lain nggak selain anunya Fish itu tadi? Bentar. Sinyal saya anu. Oke, sorry. Terus setelah di di grouping jadi 3, terus kemudian langsung dianalisis pakai teorinya Fish atau apa? Iya, Pak. Terus di grouping jadi 3 itu di grouping lagi, Pak. Reality itu ada 4, representasi itu ada 5. Oke. Itu setelah dianalisis pakai teorinya Fish atau sebelumnya? Setelah Oke, baik. Saya perinci lagi jadi sub-sub kategori itu tadi. Nah, setelah itu hasil analisis saya gunakan untuk menjawab pertanyaan research questionnya tadi ya. Nah, gini aja. Ada lagi step lain? hmm, apa ya, Pak ya? Kamu minta bantuan orang untuk mengecek jawaban analisis kamu atau enggak? Enggak sih, Pak. Oke, terus jadi jelaskan saja saya menjadi peneliti. Nggak usah. Ya. Sementara gini aja dulu. Oh, Tapi saya transkrip, Pak. Kan di webtoon itu dialog-dialog, lalu dialognya itu yang di webtoon itu saya transkrip ke Google Docs. maksudnya di transkrip itu diapakan? Kan sebelumnya kan dialog itu dalam bentuk anu kan, Pak, di screenshot. Nah, Heeh. itu jadi gimana ya, Pak? Kayak ini loh, Pak, data ininya Oh, loh, nggak Pak. bisa Ini di kan copy data. maksudnya gitu. Iya, Pak. Oh, terus dijanjikan data semacam ini yang tertulis ini. Iya, iya. Oh, berarti itu dalam tahap ini data
collection ini menyebutkannya masih memproses datanya. Oke. Kalau di data analisis itu lebih kalau misalkan datanya sudah ada, terus kita menganalisis terus untuk menemukan jawaban. Ada step lain nggak yang terlewati di sini? Atau stepnya ini? Kayaknya itu aja, Pak. Oke. Jadi mungkin ini aja, terus ditambahin mungkin saya cek analisisnya beberapa kali untuk memastikan akurasi, misalkan seterusnya. Ada. Nah, ini metodenya sampai sini. Terus ada pertanyaan dulu? Sudah sih, Pak, sepertinya. Oke. Baik, kita coba lihat yang sekarang findingnya. Nah, representasi ya beauty itu menggunakan direpresentasikan oleh. Nah, ini semantics menggunakan using Fisk's semantic theory of the codes of television is represented in three ways. Representasi direpresentasikan ini muter. Jadi Iya, representasi Pak, bla saya bla 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 bingung. bla is represented begitu. Jadi gini aja. Beauty ideal in the webtoon, the beauty ideal in the webtoon bla 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 is represented in three ways using ini dianalisis menggunakan dada fish ini dan direpresentasikan dalam 3 cara. Nah, ini penjelasannya. Appearance kayak ini. Mirai, Soa, semacam ini. Sama disebut, kalau ini data 168, di sini juga nyebutin. Kalau ini menginterpretasikan ini, Gitu, Pak. jadi Soa dan analysis view the appearance, ini dalam kurung, misalkan data 1082. Formatnya nggak harus selalu dalam kurung semacam ini. Tapi mungkin bisa di according to the males, siapa maksudnya? Male karakter, Pak. Oh gitu. Jangan kalau male karakter terus saja biar nggak gonta-ganti agak bingung nanti. Oke. Konsistensi aja. Male karakter di data 592/601. Nah, kayak gini. Jadi tidak harus selalu dalam kurung, boleh digonta-ganti. Pokoknya Kalau saya menyebutkan. taruh, kalau saya taruh di depan semuanya nggak apa-apa, Pak. Dalam kurung data 592 tutup kurung titik 2 according to the male karakter gitu nggak apa-apa, Pak. Oh, kalau kayak gitu jadi kayak terlalu kaku, enggak luas karena nanti mengulang lagi. Ini pada prinsipnya kita cuma menyebutkan bahwasanya di atas, tidak harus menyebut angkanya. Bisa misalkan mire, misalkan di sini kita misalkan in the above excerpt. Nah, ini boleh semacam ini. Ini di contoh di atas, Mire, the protagonist, kayak gitu. Nggak harus nyebutin data nomor angkanya, tapi intinya kita menyebut bahwasanya ini tuh yang atas, ini tuh data yang ini, gitu. Penjelasan yang ini, itu adalah penjelasan dari yang atasnya ini, bukan yang lainnya, kayak gitu. Kita aja. Nah, ini sama disebutkan di sini, misalkan, as can be seen in tabel misalkan 1. Terus di bagian sini harus ada labelnya. Tabel 1, apa temanya? Di atasnya tabel ini nanti dikasih Oke. title. Nah, kayak biasanya kalau kita kan ada titlenya tabel 1 tentang apa, terus baru tabelnya. Jadi biar kita tahu tabelnya tentang apa. Sama, Oke. ini semua juga sama di bawah. The speech quotes the exact words spoken by Su'ah. Nanti kita tambah aja. The speech quotes the speech in data 8994, the exact words quotes spoken by Su'ah. Nah, atau misalnya diganti lagi. Data di atas menyebutkan bahwasanya seperti ini. Ini sudah benar in the data. Nah, ini kan sudah refer ke sini. Tapi kan ada yang tidak refer. Nah, yang tidak refer
sebutin. Atau kalau misalnya sini sudah bolak-balik bilang in the data, berarti the data di sini nanti kayak ngulang-ngulang. Sebutin sekarang. The data 352253 show that ini cuma referring ke datanya aja. Sama Oke. ini juga ini dalam kurung si tabel misalkan tabel 2. Terus nanti di sini di atasnya tabel ini tabel 2 ini tentang apa? Representasi beauty ideal di IM Gangnam Beauty. Nah, misalkan ini sekedar contoh aja. Iya, Bahwasanya Pak. setiap tabel ada. Nah, nah kalau sudah ada tabel semacam ini, only found and found. Ini si tabel ini bisa ditaruh di sini misalkan. Hanya 5 yang ditemukan. Lihat tabel ini. Eh, jadi kita refer ke Hmm, tabelnya itu dirujuk. Kalau ada data yang disebutkan atau tabel yang disebutkan, kita nyebut tabel itu. Kita aja. Ini sudah benar, cuma kurang sedikit aja. Su'ah karakter is manipulative. Atau misalnya kasih contoh misalnya, menurut data ini 819 820 Su'ah karakter is manipulative. Knowing that Mirai likes Kyusuk, Su'ah makes Mirai help her to get him. Seterusnya. Sip. Kalau notes ini apa? Saya lupa tadi. statement saya, Pak. Karena cuma gambar, nggak ada dialognya. Oh, ditambah aja biar nggak ambigu, kita nggak tahu notesnya siapa, kasih aja researcher notes gitu aja misalkan Oke, ya. Pak. Biar kita tahu bahwasanya ini researcher note bukan note-nya dari si si siapa Mire sama Su'ah. Oke, Pak. Nah, discussion. Lihat kalau untuk discussion kita akan rujukannya ke ini rumusan masalahnya. Hmm, mana tadi rumusan masalah? Nah ini. Bagaimana beauty ideal is represented in webtoon I Am Gangnam Beauty? Discussion. Ini studies. Nah, nah, ini literature reviews, Chess. Ini berarti orang lain. Iya, Pak. Oke. Berarti ini ini yang harus muncul pertama itu ini. Ini muncul pertama. Orang lain itu berikutnya karena yang Oh, penting kan nomor satu itu kita. Discussion itu menjawab pertanyaannya. Nah, jadi di discussion itu misalkan bisa dibagi tiga atau misalkan gitu. Ini ada pertanyaan utamanya ada berapa ini? Satu, dua. dua, dua ya. Oke. Iya. Em, kami menemukan bahwasanya ini da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  gitu. Kami menemukan setelah ini atau setelah menganalisis data menggunakan teori semiotiknya John Fiske, kami menemukan bahwasanya beauty ideal itu direpresentasikan dalam tiga hal yaitu bla 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 bla. Baru kemudian ini dicontohkan dengan yang lain. Jadi ini nomor satu dulu. Balik ya, Pak. Oke. Ini penelitian orang lain ya. Kan anu kan, Pak. Kan yang pertama di reality kan ada appearance, speech, makeup, sama dress. Jadi paragraf pertama ini appearance, appearance-nya Gangnam Ini, Beauty yang sama ini di support. appearance. Iya, sama di Oke. support penelitian itu dibalik apa? Appearance-nya Gangnam Mm-mm. Beauty dulu, Oh, terus di ini supportnya berarti ini yang nomor satu, ini nomor dua, dan seterusnya ini. oke. Nah, terus yang ini sih, bentar, lihat yang ini kira-kira taruh mana ya. Oh, ini nanti setelah temuan kita sudah disebutkan, baru ini dimasukkan. Iya, ini appearance ya, Pak. Ini appearance. Yang itu, Pak, yang V-shape jawline straight itu kan Oh ya, appearance idealnya ya. Korea. Tapi selain appearance ini kan kita juga mendiskusikan sesuatu yang lainnya. Itu appearance itu masuknya di bawahnya apa? Reality atau representation? Masuk di reality, Pak.
reality. Reality. Berarti setelahnya mendiskusikan reality, bisa ini dimasukkan penyusul setelahnya reality. Setelah reality representation yang mana? Representation. Bentar, ini speech in bawahnya trace nih, Pak. Ini Pak, the second code of the reality is representation. Oke. The second code is representation. Ini berarti yang atas tadi masuknya di sini. Yang ini apa? Ini discussion ini saya tanda ya, gini aja. Oke. Ini tuh masuknya setelah ini. Setelah itu baru masuk kode kedua, representasi. Dadah. Kode ketiga mana? Bentar, Pak. Masih di bawah lagi. Ini ideologi. Ya, ya. Oke, destruktif. Setelah ideologi, saya baru membahas ke research, ke question 2, Pak. Yang mana? Yang question 2-nya? Ini, Pak. The concept of beauty ideal in South Korea is destructive. Oh, ini. Berarti ini RQ2 ya. Saya tandai dulu RQ2. Karena ini panjang, usul saya dikasih title saja. Jadi Oh, yang gitu. pertama ini representasi beauty ideal. Mm-mm. Discussion itu nanti satu titik, misalkan representation of beauty ideal in I am Gangnam Beauty. Terus yang kedua, apa ini nomor 2? Impact. Pengaruhnya ya, Iya, Pak. impact of Beauty ideal in I Am Gangnam Beauty. impact of beauty ideal in terhadap Female characters. female characters. Oh, di female characters in AGB. Ini aja. Ini yang topik kedua. Jadi biar lebih gampang mengidentifikasinya. Ini penjelasannya. Ini kayaknya agak kependekan. Yang ini kepanjangan. Mungkin ini bisa Ya, Pak. dikompres sedikit. Ini Ya, sudah Pak. benar. Si data sekian, tidak usah disebutkan datanya, cuma langsung diadres si data sekian. Cuman kalau terlalu banyak, nanti mungkin sebagian bisa dihapus saja. Fokus ke yang terpenting-terpenting. Ini kan soalnya panjang banget. Kita lihat perbandingannya ya. Yang ini kan mulai dari sini halaman ini. Oh, ini panjang sekali. Terus yang research question 2 malah pendek. Seperti kurang seimbang. Gitu. Jadi yang bagian awal bisa dikompres sedikit. Tidak harus semuanya dibuang. Cuma kita pilih yang lebih penting saja. Semacam ini penjelasan yang detail. Dua konflik eksternal konflik disebabkan ini Untuk menyebabkan saya, Pak. ini. Sudah saya sebutkan sih, Pak, di Eh, finance. mungkin anu gitu. Ya. Saya menemukan ada eksternal konflik dan internal konflik. Eksternal konflik misalkan dalam data terkait sexual objectification dalam kurung data ini. Terus internal konflik misalkan contohnya adalah apa ini internal konflik? Hmm, Insecurity, inferiority ataupun apa gitu. Eh, iya, iya. biar lebih pendek sedikit sehingga kita nanti bisa nambah untuk space-nya di paragraf kedua apa di rumusan masalah 2 ini sudah sip ini cuma tinggal nambah yang ini rumusan research question 2-nya ditambah sedikit eh Ditambahi in, apa ya, Pak ya? ini coba kita lihat pertanyaan ini kalau kamu diminta menjawab secara lisan how does beauty ideal affect the female character impact-nya terhadap female character itu seperti apa?
Bagaimana mempengaruhinya? Kalau di finding kan saya menyebutkan 2 poin. Yang pertama itu Heeh, aksi dari males, yang kedua itu heeh, responnya. heeh. Berarti impact-nya apa ya, Pak? Itu tadi sebentar, Responnya. sebentar. Impact dari beauty ideal itu satu ada dua aspek utama yang berkaitan itu. Satu adalah kemudian impact-nya terhadap perilaku para male characters yang kemudian itu. Iya, iya, Pak. Jadi kamu ngomongin dulu impact-nya adalah dibutuhkan dengan perilaku male characters. Nah, di sini. Mana tadi? Impact-nya, impact-nya ada dua. Yaitu yang pertama, satu kaitannya dengan perilaku male characters. Terus jelaskan. Nah, kemudian perilaku ini mempengaruhi respon para wanita. Ketika mereka mempunyai respon, para wanita ini punya respon, terus apa jawaban dari pertanyaan ini? Impact-nya apa jadinya? Beauty ideal itu Hmm, lebih umum lagi. sebentar, Pak. Saya bukan anu dulu, Pak. Heeh. Hmm, berarti responnya, sorry, impact-nya kalau laki-laki apa? Insult, abuse, Iya, sama shame. insult, abuse, and shame. Oke. Terus female-nya Oh, melihat female-nya ini ini, responnya, ini saya anu, Pak. Kalau responnya dari Mire, dia plastik, anu, operasi plastik sama exercising. Kalau dari Sua di Sua kalau diet, Su'a, Sua diet sama memuntahkan makanan. oh gini aja, berarti kedua pemeran itu mempunyai respon yang berbeda. Iya, Kita Pak. jelaskan di sini. Kedua karakter memberi apa ya? Memberi respon yang berbeda terhadap itu tadi apa ya tadi eh, apa tadi istilahnya terhadap perlakuan male karakter tadi. Terus jelaskan impact-nya terhadap female karakternya. Iya, lalu yang itu yang dua tadi kan yang main karakter. Nah, yang figuran itu mereka mulai terpengaruh, mulai berpikir apa harus operasi plastik ya biar nggak di abuse lagi gitu. Ada datanya, Pak. Kalau gitu eh Su'ah sama Mire hampir sama, tapi yang figuran berbeda gitu. Iya, Oke. Nah, di sini jelaskan Su'ah dan Mire hampir sama. Ini sudah disebutkan di sini Su'ah sama Mire itu hampir sama. Kalau yang anu berbeda. Artinya, kalau mereka menunjukkan model yang berbeda, model respon yang berbeda, kira-kira apa impact-nya? Berarti impactnya sih bahwasannya, emosional gitu, tak, Pak. bukan. Bukan. Kesimpulannya adalah bahwasannya beauty ideal itu, kesimpulan terakhir kita itu kan berarti beauty ideal itu bisa menyebabkan male characters melakukan. Apakah semua male characters itu Ya, semuanya, Pak. Semuanya. Oh, eh, kecuali Kyungsoo sih, Pak. Tapi mostly. kebanyakan sebagian male character mengopres perempuan. Selain itu, perempuan menunjukkan respon yang berbeda terkait operation tersebut, gitu ya. Iya, Pak. Yang lebih anu lagi apa ya? Sesuatu yang lebih
ultimate lagi, kayak kesimpulan umumnya akan bahwasanya beauty ideal itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial orang Korea gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan orang Korea. Nah, ini yang mendalam dari apa ya, kesimpulan mendalamnya itu adalah kita bukan hanya menunjukkan bentuk responnya, tapi kesimpulannya ini penting. Bentuknya ini menyebabkan itu tadi. Oke, seterusnya. Ini kayaknya penutupnya nanti semacam ini. Oke, sudah. Oke, Pak. Kemarin sudah pernah bikin conclusion, belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum bikin. Kemarin sudah saya kasih tahu Sudah, conclusionnya sudah, Pak. urutannya apa? Sudah, Pak. Ada Oke. yang sampai manfaat, habis Oh, oh, itu oh. Betul, betul. kekurangannya, Ah, kemudian itu betul. Jadi yang bagian ini merapikan kesalahan-kesalahan kecil semacam yang ini tadi yang belum diadres kayak gini. Tidak berarti kalau di bawahnya itu penjelasannya. Jadi kita harus mengaitkan ini. The reason Mrs. Nas husband married her in data ini adalah jadi dikaitkan cantolkan gitu. Yang kedua diskusinya agak dipendekkan, yang discussion pertama sama diubah sedikit urutannya. Sementara discussion kedua sedikit ditambahi ini tadi poin ini tadi. paragraf baru ya, Pak ya. Boleh paragraf baru aja biar nggak anu apa. Ya. Terus habis itu siapin konklusinya. Ya. Oke, Pak. Sip. Oke, itu dulu Aulia. Ini nanti saya kirim, saya unggah ke G Drive-nya. Dan ntar saya kirim langsung sekarang aja. Saya unggah ke G Drive. Kemudian mereka akan digabungkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Terima Oke. kasih banyak ya, Pak Oke. Nana. Sami-sami nanti rekamannya menyusul saja. Mas Yuda, gimana Mas Yuda? Saya izin live ya, Pak. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Oke. Mas Yuda, apa? Ya, saya lupa pesannya. Ya yang kemarin sudah saya Ini ya, lengkapi matriksnya Pak. Ya. perlu ngecek matriks ini ya kita. Gimana ini? Cek, cek. Eh, Saya agak lupa penelitiannya Mas Yuda tentang apa ya? Tentang football chance Pak. Football chance. Football Terus chance ya. sudah nemu satu gap gitu dari penelitian sebelum-sebelumnya. Sudah. Saya kemarin sudah lengkapi apa dari purpose tadinya, research question sama apa potential feature research-nya. Oke, Itu good. saya udah nemu dari 10 jurnal itu saya udah nemu mungkin satu gap yang bisa saya Oh, yang bisa manfaatkan nanti. diutilize. Oke, apa itu Ya. gapnya? Mungkin dari gapnya itu yang saya ambil di sini adalah membahas dan menganalisis meaning dari itunya Pak, dari chance-nya. Karena dari 10 dari 10 jurnal yang saya ambil di sini itu masih sedikit banget Pak, kayak pembahasan dari meaningnya itu Mereka apa yang dibahas? Mereka kebanyakan kalau dari chance-nya sendiri itu adalah rhymes-nya Pak. rhyme, oke. Rhymes dan penggunaan grammarnya. Grammar, terus Lalu untuk dari selain segi bahasanya itu ada sosiolinguistik, itu membahas kayak tentang apanya tuh kayak penggunaan eh chance itu termasuk dalam football talk sehari-hari gitu Pak. penggunaan apakah di football saja atau sehari-hari juga gitu? Ya jadi kayak Oke. contohnya misal membahas apa ya? eh jadi dari chance ini tuh nanti disambungin ke football talk sehari-hari, terus sama media massa itu diambil apakah emang football talk ini tuh bisa menghasilkan atau membuat apa ya kayak
apakah itu termasuk hal bagus atau hal buruk gitu Pak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gitu. Oke, baik. Terus kalau kita pingin cari meaningnya, maksudnya lebih spesifik, meaning itu meaning apa? Jadi misal meaningnya itu nanti kalau mungkin di kepala saya itu rencananya, jadi saya kasih untuk saya ambil dua tim yang mungkin punya rivalitas besar, lalu saya kasih backstory-nya sedikit, lalu Halo, halo, Mas Yuda? halo Pak, Ya, apa ya. masalah ya? Sudah balik lagi. Gimana? Setelah menemukan dua yang punya rivalitas, terus kemudian Ya menemukan apa rivalitas tim tadi, terus mungkin saya kasih backstory-nya dan lalu saya kasih contoh chance-nya itu tadi dan jadi kayak saya kayak berusaha untuk menjelaskan tentang membandingkan. ya menjelaskan dan membandingkan gitu Pak. Jadi kan mungkin Apanya yang dibandingkan kira-kira? itu dari penggunaan bahasanya dan tujuannya mereka nge-chance ini untuk apa. Jadi misal Tujuannya kan ada yang kalau chance itu kan kayak macam-macam gitu ya Pak. Jadi ada yang ditujukan ke supporter rivalnya, ada yang ditujukan ke pemainnya atau ke manajernya atau ke jadi kayak banyak gitu Pak. Nah, jadi saya mungkin coba gini aja. Kita cari contoh chance-nya apa? mungkin ada chance-nya Arsenal itu how do you think of Tottenham? Nah, jadi itu Sebentar. How do you think of Tottenham? Nah, ini kelihatan ya. ya kelihatan Pak. Bentar, lihat skripnya Yang dulu ya. Oh, ini ya. Oh, yang ini ya. bukan Pak, yang mungkin di bawah Pak. Tottenham. Tottenham. Oh, ini. Bentar. Stand up if you Eh, hate Tottenham. nah, yang ini Pak. What do you think of Tottenham? Oke. Ya, jadi seperti itu Pak. Tottenham punya yang mirip ini juga. Kalau dari Tottenhamnya, saya masih belum tahu Pak, karena memang belum saya sempat lihat. Tapi emang kalau dari backgroundnya tuh Arsenal sama Tottenham itu sama-sama dari London Utara dan kayak jadi rival gitu Pak. Coba ya, sebentar kita lihat satu contoh dulu. Classic Tottenham songs. Ini cukup menarik. Ada nggak yang mendiskusikan Arsenal versus Tottenham? Dari penelitian sebelumnya Pak. Ya, yang sudah pernah ada yang neliti nggak membandingkan mereka berdua? Kalau dari perbandingan sendiri masih belum ada Pak. Cuman kebanyakan itu bahas chance-nya secara general gitu Pak. Oke, bentar. Arsenal muncul nggak? Oke, cukup banyak anti Arsenal. Man set di Arsenal. Oke, cukup menarik ini. Ini kalau kamu misalnya explore yang ini misalkan ya, Tottenham versus Arsenal ini, terus kamu misalkan membandingkan mereka, ini akan sangat menarik ini. Yang mungkin kita bisa lihat buka maknanya itu, mungkin satu tujuannya, Iya Pak. terus strukturnya mungkin. Sebelum kita ke maknanya mungkin tujuannya itu sudah akan banyak yang bisa digali di situ. Oh iya Pak. Mungkin bisa menggambarkan identitasnya, bagaimana dia menggambarkan diri mereka dan menggambarkan lawannya. Jadi si Tottenham, bagaimana dia menggambarkan dirinya, menggambarkan Arsenal semacam apa, dan sebaliknya. Arsenal menggambarkan dirinya seperti apa dan menggambarkan Tottenham seperti apa. Oke, siapa? Paham. Ini bagus ini, dicoba dulu. Itu kira-kira seperti itu yang celahnya. Belum ada yang membandingkan dua tim gini. Iya Pak. Kalau menurut kemarin saya research masih belum ada yang membandingkan kayak khusus untuk dua rivalitas itu dari segi chance-nya masih belum ada. Oke, coba aja wis. Cukup bagus. Iya Pak.
Heeh. Ini bagus. Topiknya cukup unik juga. Cuma itu tadi skripsi itu baru akan kelihatan bagus kalau selesai. Jadi nanti kita akan mengecek, mungkin bahkan penggunaannya juga. Nanti kamu bisa melihat penggunaannya belakangan. Gimana Penggunaannya ini maksud hmm, apa ya? Apakah mereka akan menggunakan itu dimanapun nyanyi itu atau hanya dinyanyikan ketika melawan Tottenham misalkan? oh, oke oke Terus siap paham, Pak. lagu mana yang akan digunakan di awal, lagu mana yang di akhir itu? Ada nggak sih urutannya gitu, Mas? Mungkin kalau itu sih harus lihat pertandingannya mereka. Jadi benar-benar tahu yang dari Arsenal tuh urut-urutannya mana yang tapi agak ribet itu belakangan saja mungkin. Tapi minimal kita bisa tahu lah bagaimana mereka menggambarkan diri mereka, identitas mereka sama musuhnya kayak gitu aja. Oh, iya iya siap, Pak. Kalau sorry mau tanya dulu, kalau makna tadi sebenarnya arahnya kamu mau maknanya itu ke apanya? Kalau menurut saya itu maknanya itu kayak kan beberapa ada kayak misal nggak semua orang tahu gitu Pak. Ada beberapa ada beberapa chance yang penggunaan bahasanya itu cuman kayak apa ya? Kayak khusus orang yang sepak bola aja yang tahu gitu Pak. Bahkan beberapa orang meskipun orangnya tahu sepak bola tapi kalau tidak tahu konteksnya itu bingung chance-nya gitu Oh, Pak. jargonnya itu toh. Iya, Jargonnya, bedanya jargonnya ya. Tapi kalau kayak gitu nggak terlalu anu. kurang ya Pak ya. Maksudnya ya kita nanti jatuhnya cuma listing jargonnya dia pakai jargon ini gitu. Tapi setelah itu ngapain gitu. Iya ya Pak, paham Kalau paham. kamu mungkin lebih lebih spesifik ke tujuannya misalkan untuk insult lawan jenisnya, untuk atau untuk menggambarkan dirinya sendiri lebih. Misalkan dia mengagung-agungkan dirinya dan merendahkan lawannya, kayak gitu mungkin bisa. Tapi kalau jargon nanti kalau kita nggak bisa menunjukkan fungsinya jargon itu apa, nanti nggak akan jauh analisisnya. Oke siap Pak. Jadi penelitiannya adalah kita mau membandingkan dua grup ini. Ini kamu sudah yakin Arsenal versus ini Tottenham? eh Kalau dari saya, mungkin saya yakin Pak, karena memang saya sendiri kan mendukung Arsenal ya. Jadi anggapannya saya Oke. sudah cukup tahu untuk Arsenalnya Itu gitu Pak. akan membantu karena sudah punya apa ya pengetahuan umum terkait itu akan cukup membantu. Jadi membandingkan mereka, terus maknanya itu tadi bukan hanya kata apa yang digunakan atau jargonnya apa. Kalau itu bisa, tapi cuma list nanti kita cuma dapatnya listing saja. Ini jargon jenis ini kayak gitu-gitu aja. Kalau kamu ingin lebih mendalam lagi, mungkin bagaimana eh, komparasinya antara si Arsenal dengan si ini. Oh, dia lebih banyak pakai jenis ini, misalkan. Tapi kita belum tahu teorinya ya. Maksudnya mungkin masih nyari teori-teori dulu. Teori tentang chance ini yang paling pas pakai apa. Kalau jargon dan macam-macam itu kan cuma apa ya kata-kata aja, word formation. Nanti jatuhnya kita, oh dia lebih suka pakai ini, apa jenis jargon jenis itu fungsinya untuk merendahkan lawannya, untuk gini, untuk ngecek dan macam-macam macam itu. Oke Pak, berarti ini kita saya memfokuskan ke perbandingannya gitu aja berarti Pak ya. Untuk lebih simpelnya. Satu aja bisa, dua-duanya lebih bagus, tapi lebih berat. Oke siap Pak. Kalau Satu misal, aja. oke saya mau tanya Pak. Kalau misal kan nanti kita jadinya membandingkan gitu Pak ya. Kalau misal satu Mm-mm. tim gitu berarti gimana Pak? Apa berarti kita cuman kayak membeberkan gitu aja apa gimana Iya, Pak? kita mendeskripsikan caranya di Arsenal menunjukkan dirinya gimana, identitasnya dia seperti apa, bahasa itu apa yang
si Arsenal pengen tunjukkan lewat bahasa itu. Jadi goalnya nanti ke sana. Oh, saya Oke. tuh pengen menunjukkan bahwasannya Arsenal itu pengen menunjukkan bahwasannya dia punya histori yang kuat, histori sejarah yang kuat. Walaupun sekarang jarang juara, misalkan ya, jarang juara, tapi dia punya histori dulu-dulunya. Jadi walaupun sekarang nggak begitu sering juara, dia tetap pede. Misalkan ya, maksudnya seperti itu. Kan tentunya kalau Tottenham juga barusan berapa tahun yang lalu juara. eh Sempat tahun kemarin juara, Pak. Nah, semacam itu. Tottenham itu misalkan ya, saya nggak tahu detailnya. Misalkan dia nggak punya histori yang lama, nggak punya histori juara yang lama. Tapi dia berusaha menunjukkan bahwasanya daerahnya itu kuat dan dia nggak walaupun saya jarang juara Liga Inggris, tapi kalau sama Arsenal saya lebih bagus. Misalkan kan ada semacam itu. Dia ada kesan-kesan kayak gitu gitu. Itu berusaha identitas apa yang ingin dibangun dari situ. Eh, Kalau Oke. jargonnya kemungkinan karena sama-sama dari London ya ini. Iya, dari North London, Pak. Jadi dari sama-sama dari North London, kemungkinan nggak akan terlalu ekstrim perbedaannya. Oke, siap, Pak. Maksudnya kalau kamu jatuhnya melisting jargon. Cuma kalau misalkan satunya dari London, terus kemudian satunya dari Scotland, satunya atau klub dari misalkan dari Wales misalkan, itu nanti akan kelihatan berbeda. Tapi kalau sesama dari daerah yang sama, mungkin jenisnya nggak akan begitu banyak beda. Tapi identitasnya pasti beda. Oke, Kesannya oke. mungkin yang dia ingin tonjolkan itu beda. Contohnya kayak gini, kalau di Malang Arema FC sama Arema Indonesia itu kira-kira kalau gambaran kamu perhatikan nggak kira-kira apa yang ingin ditonjolkan masing-masing? Mungkin apa ya, Pak? Mungkin kayak perbedaan apa backgroundnya, bagaimana mereka lahir gitu. Betul, betul. Hmm. Salah satunya itu fokus ke historinya sejak 87. Yang satunya lo fokus ke darah muda, ke apa ya, perjuangan kayak gitu. Kesannya beda. Karena ya secara histori kan beda mereka. Oke, Pak. Ya, siap, siap. Em, saya khawatir nanti terlalu jauh. Nanti di anu dulu, di sini dicatat dulu secara umum kesimpulannya. Baik, apa kesimpulannya tadi? Kita sudah dapat Eh, tema ya. oh ya. Temanya perbandingan antara dua klub rival ini dalam penggunaan chance atau makna chance ya dalam chance-nya. Apa yang dicarinya? Kamu ingin fokus ke apa ya? Penggunaannya atau Eh, makna? Mungkin kepenggunaannya lebih bisa biar bisa lebih kayak apa, Pak ya? Biar lebih fokus aja sih pakainya, Pak. Tapi kalau penggunaannya nanti lebih kompleks. Kalau misal dari penggunaannya itu berarti nanti apa kita harus kayak apa cari apa aja gitu, Pak? Mungkin em, saya nggak tahu ya bagaimana chance itu digunakan. Kalau misalkan Arsenal sama Tottenham itu kalau misalkan mereka lagi battle chance gitu gantian atau bareng aja teriak bareng gitu. eh Biasanya seringnya itu biasanya nunggu momentum gitu, Pak. Jadi misal Arsenal habis ngegolin, biasanya itu Arsenal yang makin kencang. Kadang kalau misal Tottenhamnya habis ngegolin, biasanya Tottenham yang kencang gitu sih, Pak, biasanya. Tapi mereka berdua itu sebenarnya nyanyi bersamaan. Enggak, beda, Pak, karena supporternya kan beda. Heeh. Jadi eh mungkin kadang bisa kayak dibuat balas-balasan. Misal Arsenal habis ngejek pemainnya Tottenham, ganti Tottenham yang ngejek pemainnya Arsenal, mungkin biasanya gitu, Pak. Terus menentukan chant mana yang digunakan itu gimana biasanya mereka? Kalau itu biasanya kayak langsung ada yang nyaut gitu, Pak. Biasanya kayak ada langsung yang teriak satu memulai chance, terus yang lainnya balas. Jadi kayak ada salah satu pemimpin yang apa ya? Bukan pemimpin sih, Pak, sebenarnya. Kayak apa ya? Kayak provokator Kalau gitu, di Pak. kalau di Arema dulu kan ada kayak misalnya Yuli Sumpel gitu kan dia yang memimpin sebagai dirijen gitu kan ya. Kalau Iya, iya. di dia juga ada gitu-gituan. Ha- Halo, gimana? Halo?
Mas Yuda? Halo Pak, maaf. Gimana? Nggak dengar? Oh ya, apa sudah dengar Pak? Ya, sudah. Oh ya, Kalau kalau mereka gimana? mungkin kalau mereka harusnya ada, tapi mungkin tidak apa ya, tidak seterkenal Yuli Suntul gitu mungkin Pak ya. Karena kayak kalau misalnya di Arema itu kan kayak ada satu orang yang benar-benar disegani mungkin. Kalau mereka nggak ada model kayak gitu. Kalau gitu Pak, jadi ya udah kayak orang-orang biasa aja gitu. Tapi mereka tahu Oh, kalau misal setiap apa, setiap mungkin setiap kayak circle gitu Pak, ya, setiap circle supporter itu tahu kayak biasanya yang mimpin itu siapa gitu, tahu gitu Pak. hmm. Jadi sebenarnya nggak ada urutan khusus gitu ya terkait chance itu. Agak random gitu kan? Iya, random gitu Pak. Tapi Hmm. mungkin jenis Berarti kamu chance. nggak bisa membandingkan strukturnya, nggak bisa. Maksudnya struktur chance mana yang akan muncul pertama, kedua, organisasinya gitu nggak bisa. Karena nggak Oh, random. iya. Kalau mau lihat penggunaannya, mungkin eh, bisa nggak sih kamu analisis ketika dia bikin goal akan muncul chance mana saja, tapi ketika misalkan dia cuma ada eh, misalkan apa ya, handsball, dia pakai chance mana, kalau misalkan lagi ada pelanggaran dia chance mana gitu, nggak bisa. Kira-kira nggak muncul kayak gitu, pattern kayak gitu. Mungkin kalau patternnya agak sulit sih Pak, karena apa ya? Hmm, Tapi mungkin bisa, tapi kayak agak gambling gitu aja juga Pak. Karena kita kan juga tidak tahu apa ya. Kan kayak setiap chance itu bisa bisa muncul ada yang baru setiap pertandingan gitu loh Pak. Jadi mungkin kayak kalau momentumnya itu kita bisa hmm. analisis. Tapi kalau misal munculnya chance yang mana itu kayaknya mungkin agak susah juga Pak. Kalau lagunya, chance itu ada lagu khususnya atau niru lagu lain terus diubah bahasanya aja. Ngikut nada lagu lain dia diubah Ya, bahasanya. kebanyakan ikut nada lagu lain gitu Pak. Oh gitu. Kebanyakan juga melodinya sama kayak hampir semua supporter itu punya apa punya chance yang melodinya itu sama antar Mm-mm. tim gitu Pak. Jadi cuman kata-katanya aja yang diganti. Oke. Ya apa ya? Hmm, saya belum punya ide kalau terkait penggunaan ini. Kalau idemu tadi apa, Mas? Saya lupa. Kalau saya sih itu Pak yang maknanya tadi. Jadi saya kasih backstory-nya, terus maknanya ini nanti gimana, yang chance ini menjelaskannya tentang apa, ditujukan ke siapa, lalu mungkin apakah chance-nya itu tadi benar-benar apa ya kayak mempengaruhi itu Pak, mulai dari misal katanya Mempengaruhi? Mempengaruhi siapa? mempengaruhi yang ditujukan itu Pak. Misal chance-nya ditujukan ke pemainnya, apakah itu ngaruh ke pemainnya atau gimana? Kalau ide kasar saya gitu sih Pak. Tapi gimana cara kamu ngelihat mempengaruhi pemainnya atau enggak? Itu mungkin bisa apa? Saya kepikirannya bisa lihat pertandingan yang lalu-lalu atau pertandingan yang akan dimulai selanjutnya. Maksudnya, maksudnya setelah ada orang nyanyi chance, terus kemudian eh, pemain itu menunjukkan dia sangat terpengaruh dan tidak terpengaruh itu kelihatan dari apanya? Dia bikin gol atau tidak kayak gitu? Ya, jadi kayak performanya gitu Pak. Apakah emang tiba-tiba dia kayak mainnya jelek atau tiba-tiba dia mainnya bagus atau gimana? Tapi kan Tapi kita nanti nggak tahu juga apakah benar itu karena pengaruh chance-nya atau kecapean. ya itu sih Pak yang saya mungkin Kayaknya faktornya nggak terlalu nggak banyak. akurat kalau yang itu, Mas. Ya Siap. Pak. Hmm, ini. Yang penelitian sebelumnya sudah neliti apa aja yang terkait strukturnya itu. eh Sebentar Pak, saya lihat lagi Pak. Dari strukturnya, hmm, Atau kalau gini misalkan ya, kalau chance itu kan biasanya jargon, itu kan bukan slang, tapi lebih ke jargon karena spesifik berkaitan dengan bola kan termnya. ya Pak. Itu kamu kaitkan dengan historinya tim itu mungkin bisa dikaitkan dengan historinya.
pilihan kata dikaitkan dengan sejarahnya itu atau identitasnya. Misalkan Arsenal itu apa? The Gunners ya. Iya, Pak. Maknanya apa The Gunners itu? Intinya apa? The Gunners itu dari apa? Sebutan dari yang diambil dari kayak lambangnya Arsenal itu kan kayak meriam gitu. Meriam, betul. Nah, itu filosofinya seperti itu. Jadi pilihan kata The Gunners itu berkaitan dengan historinya. Nah, misalkan si Arsenal, misalkan ini ya contohnya, she wore a yellow ribbon. She wore a yellow ribbon in the merry month of May. Merry month of May ini mungkin Mei itu apa hubungannya? Bulan Mei itu apa? Mungkin kelahirannya Arsenal. Yellow ribbon itu apa? Itu kamu kait-kaitkan dengan Arsenal. Itu bisa. Oh, oke Pak, oke Pak. Jadi pilihan katanya, makna itu bukan spesifik makna kata, tapi pilihan kata plus ya mungkin maknanya juga. Pilihan kata dan maknanya dikaitkan misalkan dengan identitas atau sejarahnya klub itu. Gitu. Iya Pak, oke oke. Nah, gitu aja. Gini aja wis. Tak catat ulang. Sik, nanti mang. Mana tadi anunya? Eh, bentar. Oke. Eh, kita analisis perbandingan dua klub rival atau satu. Terus kita akan membandingkan penggunaan chance-nya. Lebih spesifik maksudnya penggunaan itu pilihan kata, maksudnya diksi. Terus misalkan mungkin jargon atau terms khusus hubungannya dihubungkan dengan identitas, sejarah, atau lainnya di klub itu. Terus kita bandingkan. Itu aja ya. Ini palingnya Mas ya. Jadi kamu akan menganalisis chance-nya, terus kamu coba analisis satu persatu, pilihan kata, jargon, dan terms-nya dihubungkan dengan identitasnya. Kalau kamu pingin rivalitasnya, berarti akan lebih bagus kalau itu yang berkaitan. Misalkan jadi chance-nya Arsenal untuk Tottenham, chance-nya Tottenham untuk Arsenal. Itu nanti kelihatan. Bagaimana dia memposisikan diri sendiri versus lawannya. Versus bagaimana lawannya. Halo? Halo, iya Ya, Pak. jadi Berarti gitu. berarti nanti misal kalau misal saya buat misal dua apa dua bagian. Jadi misal yang bagian pertama itu chance yang dihubungkan sama identitas klubnya masing-masing. Terus yang bagian kedua Betul. itu dihubungkan dengan rivalitas gitu Pak ya. Atau cuma satu aja? Lebih baik gini aja. Lebih baik caranya gini. Kamu chance-nya Arsenal itu bagaimana hubungannya dengan dirinya, penggambaran identitas dirinya dan lawannya. Setelah itu section yang berikutnya bagaimana si Tottenham menggambarkan dirinya, terus kemudian lawannya dari berbagai aspek di chance tersebut. Daripada kalau misalkan awalnya terkait gambaran dirinya Arsenal seperti ini, si Tottenham seperti ini, terus terhadap lawannya Arsenal seperti ini, Tottenham seperti ini, nanti bolak-balik jadinya.
Oh iya Pak, siap-siap. Lebih baik arsenalnya semuanya penuh sampai selesai, baru kemudian yang kedua ini. Tapi nanti ketika diskusi tetap perumusan masalahnya bagaimana cara menggambarkan dirinya, bagaimana cara menggambarkan bagaimana penggunaan bahasa di chance itu menggambarkan dirinya dan menggambarkan lawannya. Tujuannya buat apa? Buat ngecek atau kayak gitu. Oke, siap Pak. Ini bagus ini. Cukup yakin dengan ini? Dari saya cukup yakin Pak. Ya sudah, bungkus lah. Oke, siap Pak. Em, masih mute Pak, mic-nya. Sebentar Pak, sebentar. Halo Pak. Suaranya Pak Nanang tidak terdengar Pak, Masian. Masih belum Pak. Sementara cukup dulu, Mas Yoda. Nanti kita bisa apa teruskan lagi setelah ini. Tapi yang jelas ini dulu. Bisa Oke, baik terdengar Pak. suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke.
Jadi yang berikutnya ini siapin materinya, metodenya. Jadi lihat dari list yang riset kemarin. Kira-kira mereka nelitinya kayak gimana? Kamu mungkin ada yang dari situ yang kira-kira menurut kamu ada yang kelemahannya atau kelebihannya. Mungkin satu atau dua bisa kita adaptasi. Terus kemudian kamu susun dulu rencananya saya mau ngumpulkannya kayak gini, nganalisnya kayak gini. Nanti setelah kita lihat, oke, cukup oke, nanti kita bisa segera langsung jalan. Seperti itu. Ini pada prinsipnya sih modelnya gampang kok. Punya kamu ini untuk mengumpulkannya. Cuma dikumpulkan terus dibandingkan ya itu aja. Dan juga. Oh iya, siap Pak. Tapi maksudnya kan perlu ada tulisannya, kasarannya seperti apa. Orang-orang itu kayak gimana gitu menelitinya. Sehingga kita bisa menjustifikasi punya kita caranya kayak gini. Itu dengan alasan apa kayak gitu. Oke, siap Kira-kira Pak. bisa ya. Bisa Pak. Oke, sip. Sip, itu dulu. Jangan lama-lama. Kalau bisa seminggu ini sudah dalam proses. Kira-kira kita menentukan caranya nganalisisnya gimana. Kalau bisa nggak hanya lihat dari matriksnya, coba baca lagi mereka itu cara nganalisisnya gimana. Ya, mungkin satu atau dua yang model yang menurut kamu bagus itu ditiru. Oh, ini cara nganalisisnya gini, yang language structure-nya di tabel-tabel atau gimana kayak gitu. Lihatin dulu modelnya mereka. Ya, Iya Pak. terus Siap. sambil di copy aja datanya, dipetakan kira-kira ada berapa biji, chance-nya yang punya Arsenal berapa, yang punya Tottenham ada berapa kayak gitu. Oke, siap Pak. Hmm. Ini Berarti mungkin penelitiannya nanti kualitatif saja, lebih pas untuk ini, jangan kuantitatif. oke Pak, siap. Berarti nanti saya mungkin ngebuat apa kayak catatan gitu Pak ya buat nulis untuk metodenya gimana terus Betul. oke. Eh, catatan sederhana dulu, nggak usah terlalu detail. Oke, siap Pak. Ya, sip. Nanti Ya, insya Allah minggu depan itu kita lanjutkan lagi ya, ya Pak. sama Minggu depan udah siap eh, insya Allah. sama belum kumpulin dulu datanya, dipeta-petakan dulu. Ini chance-nya yang ini dari sini, terus mana saja, terus coba cari kayak tadi kan ada resource yang isinya satu penuh itu chance. Bisa jadi di luar itu kan masih ada chance-chance lain, entah chance lama atau chance yang lebih baru. Itu akan cukup membantu nanti. Jadi bisa kita analisis. Oke, siap Pak. Oke, sip. Itu dulu sementara ya. Biar tidak terlalu banyak, tidak terlalu overload. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Mas Yoda.